lagi nih, ini penyakit sejuta umat yang mungkin Kristal juga kadang-kadang mengeluhkan ya. Ini kalau konsumsi daun bidahong ini membantu mengobati asam urat. Ini fakta atau mitos? Fakta. Banyak faktanya ya. Banyak ya. Kok bisa dokter? Ini kecil-kecil gini manfaatnya banyak sekali sih dokter. Iya, karena nih ini kan zat aktifnya banyak nih ya. Ada flavonoid, ada steroid, ada alkaloid, ada terpenoid. Nah, kalau untuk asam urat, ini selain tadi pengalaman nenek moyang, pengalaman empirik, juga pengujian praklinik itu menunjukkan si ekstrak binahong ini dia menghambat aktivitas enzim santin oksidase. Nah, itu kan enzim yang sifatnya memetabolisme purin tuh. Nah, kalau dia dihambat tentunya akan membantu mengurangi kadar asam urat dalam darah gitu. Oh gitu. Dan mengurangi keluhannya karena dia juga sifatnya analgetik, artinya pereda rasa nyeri. Jadi kalau sudah ada artritisnya gitu kan, itu mengurangi nyerinya pada sendi-sendi. Katanya mengonsumsi rebusan daun pandan dapat mengatasi nyeri asam urat dan juga rematik. Benarkah? Yuk tanya sama Dokter Ingrid, itu fakta atau mitos? Ya, itu adalah fakta. Karena daun pandan itu mengandung senyawa-senyawa aktif yang bersifat antioksidan dan bersifat menghambat enzim santin oksidase, sehingga bisa menurunkan kadar asam urat. Selain itu, daun pandan juga bersifat analgetik atau antinosiseptif atau anti nyeri, juga anti peradangan, sehingga nyeri-nyeri yang terjadi karena peningkatan kadar asam urat maupun karena rematik itu bisa dikurangi atau diatasi. Ini daun salam dapat menstabilkan tekanan darah, dok. Fakta atau mitos, dok? Fakta. Wow, fakta. Berarti saya kalau siaran sama Indra Bekti harus banyak-banyak minum ini. Ayo Maaf, dok, saya yang kita, perlu itu, saya yang kita perlu. ini gimana dok? Kita bikinnya dok. Iya. Jadi kan daun salam itu kenapa bisa menstabilkan tekanan darah? Karena dia selain bersifat antioksidan juga kandungannya itu bersifat merelaksasikan pembuluh darah. Gitu. Aku lumayan tuh tinggi, dok. Nah, ini saya. Ini cara buatnya begini ya. Kita bisa pakai 10 lembar. 10 lembar daun salam segar. 10 lembar. Yang ini segar direbus ya, dok, ya. Masukkan saja direbus langsung. Ya, dok? Nah, ini udah sebenarnya begini aja ya. Berapa lama tuh, dok, direbusnya? Jadi ini kan takaran untuk sekali minum. Ya. Airnya jadi berapa cangkir? Airnya 2 cangkir. Oh, airnya 2 cangkir. Direbus daun hingga salamnya 10. hingga tersisa 1 cangkir. Oh, Gitu. gitu. Jadi kita sisa 1 cangkir ya, seperti pemirsa lihat sudah ada di situ ya, ada cara membuatnya juga dan khasiat-khasiatnya seperti apa di layar kaca Anda ya. Dan ini diminum berapa kali nih, dok? Diminum boleh 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Jadi kalau tekanan darah kita agak naik sedikit, boleh mengkonsumsi ini untuk menormalkan. 2 kali seharinya ini misalnya pagi kah, atau misalnya baru bangun tidur, atau sebelum makan tuh gimana, dok? Biar optimal gitu. Oh iya, jadi bagusnya sih sebelum sarapan sama sebelum makan malam. Oh, sebelum sarapan dan sebelum makan malam gitu ya, dok. Penyerapannya juga lebih bagus. Nah, kalau misalnya orang yang udah minum obat tekanan darah tinggi nih, dok, boleh nggak konsumsinya barengan sama ini? Di jarak 2 jam. Oh, di jarak 2 jam. Misalnya ya. ini kan diminum sebelum sarapan, misalnya jam 6 pagi, misalnya terus langsung sarapan jam 6 pagi, terus baru jam 8 minum obat darah dikasih tinggi darah. Jadi berarti ini ramuan ini juga bukan sebagai pengganti obatnya ya, dok ya? Iya, tetapi memang kalau tekanan darahnya hanya meningkat sedikit, yang ringan saja, sebenarnya salam saja sudah bisa. Udah bisa, oke. Tentunya dengan gaya hidup yang sehat ya. Betul. Oke. Nah, dok, kalau untuk menurunkan kolesterol tinggi, dok, bisa juga nggak nih, dok? Bisa dengan ramuan yang sama ini. Dengan ramuan yang sama kolesterol juga bisa. Asam urat, dok, asam urat, dok. Asam urat juga bisa. Juga bisa. Ya, jadi dia Ramuannya? sama ramuannya Sama juga? ini karena daun salam gampang itu ya? ada senyawa yang menghambat namanya enzim santin oksidase. Itu yang sehingga kadar asam urat dalam darah tuh bisa turun. Wah, berarti dengan satu ramuan bisa khasiatnya beragam gitu ya dari daun salam bagus banget itu ya. Nah, kalau dikasih jeruk nipis, gula merah mungkin atau madu, dok, supaya apa namanya ada rasanya gitu, dok.
Boleh, boleh. Oh, boleh ya? Boleh sih, asal kalau kita ada gula darah yang terlalu tinggi ya sebaiknya jangan. Jangan. Oh, Nah, gitu. Kalau gula darahnya jangan malah ya, Dok Kalau ya. yang- Ini udah selesai belum, Dok? Coba deh, Dok, rasanya, Ya. Dok. Berapa lama Boleh, ya boleh. dok ya ini? Ini sih kira-kira 15-30 menit dia udah 15 tersisa sampai 30 setengahnya. menit. Oh, ceritanya ini udah 30 menit ya, Dok? Boleh, tapi 30 menit kemudian. 3 minutes years later. Oh, udah. Langsung. tapi diminum ya. begini aja juga enak sih. Ntar saya saring deh biar lebih bagus.